Polres Nganjuk berhasil mengungkap kasus penimbunan bahan bakar minyak jenis Pertalite, lebih dari 2.000 liter pada Rabu dini hari tanggal 31 Agustus tahun 2022. Pengungkapan dengan dua tersangka ini merupakan hasil dari gerak cepat Satgas Khusus BBM dan LPG bersubsidi, yang baru dibentuk kemarin bersama sejumlah stakeholder di Kabupaten Nganjuk, sekaligus ini menjadi bukti keseriusan jajaran Polres Nganjuk, mengantisipasi pihak-pihak yang ingin mencari keuntungan pribadi, dengan menimbun BBM, dan menimbulkan kesulitan bagi orang banyak. Siap, asli menjadi Pertamax dan Pertamax Turbo. Selanjutnya menggunakan jerigen yang ada di depan, ditambah pewarna ini, jadi ini seperti kaporit, ya ini yang sawahan. Jadi kaporit dengan pewarna, jadi dirubah menjadi yang darinya Pertalite menjadi Pertamax dan Pertamax Turbo, sehingga harganya bisa dijual 2-3 kali. Alhamdulillah rekan-rekan, baru 1 hari kita bentuk Satgas ini, artinya belum lewat dari 24 jam setelah kita launching, kemudian kita melakukan pergerakan secara bersama-sama, kita berhasil mengamankan ya 2 orang pelaku penimbunan BBM bersubsidi. Jadi ada 2 TKP, yang pertama di Kecamatan Sawahan, yang kedua dari Kecamatan Tanjung Anom. Kita total berhasil mengamankan sekitar 2.000 liter atau 2 ton Pertalite. Rekan-rekan, modus operandinya secara umum mungkin kita juga pernah melakukan penangkapan atau penindakan, dan juga di beberapa daerah lain, di mana ada mobil dimodifikasi tangkinya, kemudian berulang-ulang mengisi, dan setelah itu di stok di dalam gudang di tempat tersangka ini melakukan penimbunan. Nah, yang menariknya di sini adalah ada oplosan, ya, ada oplosan dari Pertalite yang dilakukan oleh tersangka. Ya, dia membeli Pertalite, kemudian dia campur dengan zat pewarna sehingga berubah menjadi Pertamax. Ya, Pertamax warnanya ini bisa dilihat, kemudian atau Pertamax Turbo, sehingga ada disparitas harga antara Pertalite, Pertamax dan Pertamax Turbo. Di sini adalah sisi keekonomian atau kerugian yang diterima atau yang didapatkan oleh para konsumen. Oleh karena itu rekan-rekan sekalian, Satgas ini akan terus bekerja menjamin stok ketersediaan BBM subsidi, berikut juga dengan LPG yang ada di Kabupaten Nganjuk. Polri dalam hal ini akan menjamin distribusi barang, ya, distribusi BBM sampai ke tingkat end user, sampai ke tingkat pengguna. Itu beberapa hal yang dapat kami sampaikan kepada rekan-rekan sekalian. Dan terhadap pelaku ini, ya, diduga melanggar pasal 54 junto pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 22 tahun 2001 tentang migas. Itu berkaitan dengan oplosan. Kemudian pasal 55 Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, sebagaimana perubahan Undang-Undang RI nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas. Kita akan melakukan proses terhadap kedua tersangka ini, dan tentunya kita akan mengembangkan ke atas, ya, di mana SPBU atau ada nggak ini sindikat antara pengusaha atau operator dengan tersangka yang kita amankan ini. Itu beberapa hal yang perlu kami sampaikan kepada rekan-rekan media. Mohon doanya, mudah-mudahan Nganjuk, ya, khususnya di kabupaten kita ini, ketersediaan stok BBM dapat terjamin, harga juga dapat kita sesuaikan, kemudian tidak terjadi antrian panjang jika nanti ada kebijakan-kebijakan dari pemerintah. Bicarakan di level pemerintahan, ya, Pak Bupati sampai ke tingkat kecamatan dan desa. Jadi terhadap kelompok-kelompok petani yang membutuhkan ini BBM ini dalam jumlah kecil, ada batasan-batasannya, Mas. Kemudian harus ada persetujuan dari surat keterangan dari kepala desa, sehingga ini betul-betul terawasi. Jadi forum pimpinan kecamatan sampai forum pimpinan desa juga mengetahui mana batasan-batasannya. Jangan sampai ini menjadi modus operandi, ya, modus operandi dengan alasan untuk pertanian, untuk sawah, tetapi berulang-ulang dan melakukan penimbunan. Nah, ini yang kita lakukan. Kita tidak menafikan ini adalah permasalahan sosial yang ada di tempat kita, karena mayoritas kita adalah petani, kita tahu kebutuhan-kebutuhannya, tetapi kebutuhan solar ataupun BBM terhadap petani khusus untuk persawahan kita akan akomodir dengan beberapa persyaratan-persyaratan. Merupakan sebuah tindak lanjut dari
pembentukan Satgas yang dalam hal ini difasilitasi dan dibentuk oleh Bapak Kapolres, dan alhamdulillah kegiatan ini juga langsung action dan menghasilkan. Dan ini tidak hanya berhenti pada saat ini aja, namun ini akan terus. Apa yang tadi disampaikan oleh Bapak Kapolres ini dalam rangka untuk menjamin ketersediaan BBM dan agar sebuah terjadi keamanan dan ketertiban yang ada di Kabupaten Nganjuk. Mungkin sementara itu, dan tentunya kami dari pihak Pemda dalam hal ini Disperindak akan mendukung, mensupport kegiatan terbentuknya Satgas ini. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santoso, dari Nganjuk, Jendela Desa melaporkan.